Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan memaparkan sedikit mengenai materi fikih yang ada pada tingkat Madrasah Tsanawiyah kelas 7, yang mana materi ini ada pada bab 7 dengan judul Sholat Jama' dan Qashar, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Syukrofatin Rahman, dan teman saya Ningmas Paulina Sulanjana. dan di sebelahnya. Jangan lupa disimak ya. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan syarat dari sholat jama' dan qashar. Sholat jama' ialah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dari waktu sholat tersebut. Nah, untuk sholat jama' ini sendiri ada dua, yang pertama ada sholat jama' takdim dan sholat jama' takhir. Untuk sholat jama' takdim ialah pelaksanaan sholat fardu di waktu yang pertama. Contohnya seperti melakukan sholat zuhur dan asar secara bersamaan di waktu zuhur. Sedangkan sholat jama' takhir ialah pelaksanaan sholat fardu di waktu yang kedua. Contohnya seperti kita mau melaksanakan sholat zuhur dan asar secara bersamaan di waktu asar. Adapun syarat dari pelaksanaan sholat jama' yaitu pertama, ketika kita berada di Arafah dan Musdalifah. Lalu yang kedua, ketika dalam perjalanan. Dan yang ketiga, ketika dalam keadaan sakit atau ada uzur. Pengertian dan syarat dari sholat qashar. Sholat qashar yaitu memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Melakukan sholat qashar yaitu yang pertama, tidak bermakmum pada imam yang tidak sedang melakukan perjalanan, dan yang kedua, jarak tempuh berpergian yaitu minimal 80-90 km. Setelah tadi dipaparkannya mengenai pengertian dan syarat dari sholat jama' qashar, kita masuk kepada pembahasan hikmah pelaksanaan dari sholat jama' dan qashar. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan atau kemudahan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat dalam perjalanan, sehingga terasa lebih ringan dalam melaksanakannya. Dan yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani umatnya, justru ini merupakan sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah terhadap umatnya. Dan yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat kepada umat Islam untuk bepergian dengan tujuan yaitu mempererat tali silaturahmi dan menambah keimanan. Dan hikmah yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menunjukkan bahwa agama Islam itu mempermudah bagi penganutnya. Dan hikmah yang terakhir yaitu kita merasa tenang karena kita sudah melaksanakan sholat meskipun kita dalam perjalanan. Nah, selanjutnya ada analisis terkait perbedaan pemahaman dan batasan mengenai pelaksanaan sholat jama' qashar. Yang pertama ada waktu pelaksanaannya, yang dimana masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai pelaksanaan sholat jama' qashar ini. Ada yang memahami melaksanakan sholat jama' qashar ini ketika dalam keadaan safar jarak jauh. Ada juga yang melonggarkan, memasukkan kondisi seperti hujan lebat, sakit ringan, atau bahkan sekedar kemudahan tanpa adanya uzur yang syar'i. Nah, yang kedua, jarak minimal ini beberapa para ulama memiliki pendapat tentang jarak minimal ini. Yang ketiga, niat dan tata cara. Kesalahan dalam niat, misalnya itu tidak berniat jama' atau qashar sejak awal, atau tata caranya seperti misalnya itu menggabungkan sholat yang tidak diperbolehkan di jama', itu menjadi permasalahan yang ditemukan.
Nah, selanjutnya ada penerapan yang kurang tepat. Yang pertama, penggunaan rukhsah tanpa uzur yang jelas. Hal ini itu terjadi karena ketidakpahaman hikmah dan tujuan diberikannya keringanan tersebut. Yang kedua, menganggap remeh ketentuan. Masyarakat seringkali menyepelekan tentang sholat jamak qashar ini. Yang ketiga, lingkungan dan tradisi. Praktik di lingkungan dan tradisi tertentu terkadang mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan jamak dan qashar meskipun tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Selanjutnya ada contoh kasus yang dimana kondisi pekerjaan atau aktivitas yang menyulitkan kita untuk melaksanakan sholat tepat waktu, yang dimana hal ini itu menimbulkan pertanyaan diperbolehkan atau tidaknya jamak qashar.